Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ramana Putri dengan NIM 2387 akan menjelaskan mengenai PMK terbaru yakni pemeriksaan wajib pajak, mengenai apa yang berubah dan dampaknya bagi wajib pajak. Yang pertama yakni penjelasan untuk subbab 1 yakni ketentuan umum pemeriksaan. Yang pertama yakni pengertian pemeriksaan pajak. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan dan mengelola data, keterangan, serta bukti-bukti. Nah, tujuannya untuk mendapatkan informasi secara objektif dan profesional. Nah, nantinya itu akan digunakan untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Nah, semua proses ini itu dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar pemeriksaan yang sudah diterapkan. Dengan kata lain, pemeriksaan pajak ini merupakan proses resmi yang dilakukan oleh DJP untuk memastikan apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Lalu yang kedua yakni pemeriksaan pajak. Slide ini menjelaskan siapa yang melakukan pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan pajak sendiri ini dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanaan pemeriksaan sesuai dengan aturan. Nah, artinya tidak semua pegawai pajak bisa melakukan pemeriksaan. Nah, di sini pemeriksa tersebut harus memiliki kualifikasi khusus, kompetensi teknis, dan penguasaan resmi. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan bukti permulaan. Untuk pemeriksaan bukti permulaan ini dilakukan oleh ketika DJP mendapatkan indikasi awal bahwa wajib pajak ini mungkin melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Nah, fokus pemeriksaan ini untuk mencari bukti permulaan apakah benar ada unsur tindakan pidana seperti penggelapan, pemalsuan, atau pengurangan pajak serta perlawanan hukum. Jadi pemeriksaan ini bersifat lebih serius karena terkait kemungkinan pelanggaran pidana. Lalu untuk yang kedua, yakni pemeriksaan ulang. Untuk pemeriksaan ulang ini dilakukan ketika saat ada ketetapan pajak atau SKP yang telah diterbitkan, yang sebelumnya tetapi ditemukan data baru atau ada indikasi bahwa hasil pemeriksaan sebelumnya belum tepat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kembali. Lalu untuk penjelasan sebab kedua, yakni yang pertama mengenai kewenangan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak ini dilakukan berdasarkan pasal 31 ayat 1 UU KUP. Nah, dalam konten tersebut itu DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari upaya yang pertama untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan yang kedua untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, artinya DJP ini memiliki dasar hukum yang kuat untuk memeriksa wajib pajak kapanpun diperlukan. Nah, lalu yang kedua itu tujuan pemeriksaan. Nah, untuk slide tujuan pemeriksaan ini yang pertama yakni menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, ini itu pemeriksaan yang paling umum dilakukan. Tujuannya itu untuk memastikan apakah perhitungan pajaknya sudah benar, lalu apakah penyetoran dan pelaporan pajaknya itu sesuai ketentuan, dan apakah wajib pajak ini sudah menyampaikan informasi dengan lengkap dan benar. Nah, untuk tujuan lainnya itu misalnya untuk proses pemberian NPWP, penghapusan NPWP, penentuan status PKP, atau pemeriksaan restitusi dan keperluan administrasi perpajakan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup pemeriksaan. Nah, untuk ruang lingkup pemeriksaan ini yang dibahas mengenai objek pajak apa saja yang bisa diperiksa oleh DJP. Nah, dalam slide ini dijelaskan beberapa jenis. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh, yang kedua pajak pertambahan nilai, yang ketiga PPNBM, yang keempat bea materai, yang kelima ada PBB, khususnya PBB 3, yakni perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, yang keenam ada pajak penjualan, yang ketujuh ada pajak karbon, dan kedelapan ada pajak lain yang administrasinya ditangani oleh DJP. Lalu untuk tipe pemeriksaan, pada bagian tipe pemeriksaan ini terdapat 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP. Nah, yang pertama, yakni pemeriksaan lengkap, yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, pemeriksaan ini itu mencakup berbagai jenis pajak dan beberapa masa pajak dan biasanya dilakukan apabila terdapat resiko ketidakpatuhan yang cukup tinggi. Lalu yang kedua ada pemeriksaan terfokus. Nah, pemeriksaan ini tuh hanya meneliti satu atau beberapa pos tertentu dalam SPT atau transaksi yang dianggap beresiko. Nah, ruang lingkupnya lebih kecil dibandingkan pemeriksaan lengkap karena yang diuji adalah isu-isu spesifik saja. Lalu yang ketiga adalah
pemeriksaan spesifik. Nah, untuk pemeriksaan ini tuh dilakukan untuk objek-objek yang ruang lingkupnya sangat terbatas. Misalnya, satu masa pajak atau satu jenis transaksi. Nah, pemeriksaan spesifik ini umumnya digunakan ketika DJP menerima data tertentu yang perlu dikonfirmasi. Lalu yang selanjutnya ada kriteria pemeriksaan. Nah, kriteria pemeriksaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Nah, poin-poin ini menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan apabila kondisinya yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan yang membutuhkan pemeriksaan, seperti restitusi atau pengurangan PPh final. Lalu yang kedua, wajib pajak menyampaikan SPT pembetulan yang dapat mengurangi pajak terutang. Nah, yang ketiga, ada indikasi ketidakpatuhan, yakni tidak menyampaikan SPT masa atau SPT tahunan. Nah, yang kedua, terlambat membayar pajak, dan yang terakhir, data dalam SPT tidak wajar. Lalu yang keempat, ada wajib pajak tidak menyampaikan SPT pemberitahuan objek pajak PBB. Yang kelima, terdapat selisih atau ketidaksesuaian jumlah PBB yang dilaporkan WP dengan data yang ada pada DJP. Intinya pemeriksaan ini dilakukan jika ada resiko ketidakpatuhan atau data yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu untuk kriteria pemeriksaan yang kedua, ini kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain. Nah, bagian ini tuh menampilkan berbagai alasan administrasi yang membuat pemeriksaan harus dilakukan. Nah, diantaranya yang pertama, proses administrasi, yakni pemberian atau penghapusan NPWP, pengalian atau penggabungan usaha, penetapan wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, penentuan objek pajak untuk PBB, permohonan non-rutin tertentu seperti pengurangan sanksi atau kompensasi kerugian. Lalu yang kedua ada investigasi dan pengawasan. Nah, indikasi penggunaan ini terdiri dari indikasi penggunaan identitas palsu, dugaan manipulasi usaha atau offset, penelusuran transaksi melalui lembaga keuangan, data hasil pertukaran informasi internasional atau AEOI, lalu yang terakhir indikasi keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Lalu yang ketiga, pemeriksaan untuk kebutuhan DJP atau lembaga lain, diantaranya data dari APIP, BPK, atau penegak hukum, konfirmasi data terkait kasus hukum tertentu. Nah, tujuannya ini tidak selalu untuk menguji kepatuhan, tetapi untuk mendukung proses administrasi dan penegakan hukum. Untuk subbab 3, yakni tentang standar pemeriksaan. Nah, standar pemeriksaan ini merupakan aturan dan pedoman yang wajib dipenuhi oleh pemeriksa pajak dalam menjalankan proses pemeriksaan. Nah, standar ini tuh disusun untuk memastikan bahwa pemeriksaan berlangsung profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada 3 standar utama yang digunakan. Yang pertama, standar umum. Nah, untuk standar umum ini berhubungan dengan kompetensi dan kualitas profesi seorang pemeriksa. Nah, pemeriksa ini harus memiliki pendidikan, pelatihan teknis, serta keterampilan profesional yang memadai. Nah, selain itu, pemeriksa wajib menjaga objektivitas, bekerja secara independen, dan mematuhi kode etik pemeriksaan. Nah, dengan demikian, proses pemeriksaan ini dapat dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Lalu yang kedua, yakni standar pelaksana. Standar ini tuh mengatur bagaimana pemeriksa harus dilakukan. Nah, pemeriksa wajib memiliki tujuan pemeriksaan yang jelas, menggunakan metode yang tepat, serta mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung setiap temuan. Nah, seluruh kegiatan ini harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan didokumentasikan dengan baik. Pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tempat yang relevan, seperti lokasi usaha wajib pajak dan atau objek pajak lainnya. Lalu yang ketiga ada standar pelaporan. Nah, pada tahap ini tuh seluruh hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Nah, LHP harus berisi prosedur dan dilakukan seperti temuan pemeriksaan, analisis, hingga simpulan akhir. LHP harus disusun dengan jelas, lengkap, dan akurat. Nah, itu harus dapat dipertanggungjawabkan karena akan menjadi dasar penerbitan ketetapan pajak. Lalu untuk subbab keempat, yakni terkait jangka waktu pemeriksaan. Nah, jangka waktu pemeriksaan ini memberikan batas waktu yang jelas bagi pemeriksa dalam melakukan seluruh proses, mulai dari pengujian sampai pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Nah, yang pertama, jangka waktu pengujian. Jangka waktu pengujian ini dihitung sejak surat pemberitahuan atau SP2 disampaikan kepada wajib pajak. Nah, setiap jenis pemeriksaan memiliki batas waktu yang berbeda, yaitu pemeriksaan lengkap minimal 5 bulan, pemeriksaan sederhana lapangan minimal 3 bulan, pemeriksaan terfokus maksimal 2 bulan, dan pemeriksaan spesifik maksimal 1 bulan. Nah, untuk jangka waktu pembahasan akhir, yakni setelah proses pengujian selesai, pemeriksaan masuk ke tahap pembahasan akhir. Nah, pembahasan ini harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak
surat hasil pemeriksaan disampaikan. Nah, hasil dari pembahasan ini yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Lalu untuk perpanjangan jangka waktu, pada dasarnya pemeriksaan memiliki batas waktu yang tetap, namun dalam kondisi tertentu dapat dilakukan perpanjangan. Nah, untuk pemeriksaan umum, perpanjangan hanya dapat diberikan maksimal 4 bulan. Misalnya, apabila terdapat transaksi yang kompleks atau ditentukan indikasi ketidakpatuhan yang signifikan. Nah, untuk pemeriksaan spesifik berbasis data konkret, jangka waktunya jauh lebih singkat, yaitu 10 hari untuk pengujian dan 10 hari untuk pembahasan akhir. Pemeriksaan ini tidak dapat diperpanjang lagi. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan lain memiliki jangka waktu maksimal 4 bulan sejak surat pemeriksaan diterbitkan tanpa pembahasan akhir dan tanpa perpanjangan. Dengan demikian, standar pemeriksaan dan jangka waktunya kita dapat mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak seharusnya berjalan, baik dari sisi profesionalisme pemeriksa maupun kepastian waktu bagi wajib pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.